Halo Sobat Gener semuanya, kembali lagi bersama aku Yasin di Populasi Podcast Punya Solusi dan Ekspektasi. Kali ini kita bakal sama-sama membahas nih informasi berkaitan dengan stunting. Kira-kira Sobat Gener semua masih ada yang belum gak sih sama isu tentang stunting? Masih tahu nggak sih bagaimana cara kita untuk mencegah stunting? Dan kali ini kita bakal sama-sama membahas stunting dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, ada Bapak Fajar Supriyadi Sentosa SH. Halo, selamat pagi Bapak. Pagi. Oke, Bapak begini sehat Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat luar biasa. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir Pak di podcast kita, di podcast Populasi Punya Solusi dan Ekspektasi. Oke, baik Bapak, ini sebelumnya mungkin Pak, sebelum kita tanya-tanya tentang stunting, mau tahu sedikit dulu Pak berkenaan dengan background Bapak di sini sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Ini mungkin Pak terbilang baru juga ya Bapak menjadi Kepala Perwakilan di BKKBN Provinsi Jawa Barat Pak ya? Ya, saya dilantiknya kan tanggal 22 Juni, tapi 22 Juni. Saya bertugas di sini tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli 2023 ya. Jadi sekarang kita 5 bulan lebih. 5 bulan 6 lebih bulan Pak ya. Mau 6 bulan. Jadi masih terbilang bulan. baru ternyata Sobat Gener. Saya barangkali ini masih belum tahu nih siapa Kepala Perwakilan Provinsi BKKBN Provinsi Jawa Barat kita. Ada Bapak Fajar. Sebelum juga Bapak bertugas di provinsi mana Pak sebelumnya Pak? Saya bertugas di Provinsi Bangka Belitung. Bangka Belitung. Selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan. 3 tahun 3 bulan. Tapi sebelumnya di provinsi mana Pak? Sudah pernah menjabat di provinsi mana saja Pak? Cuman di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung saja. Dengan di sini aja. Oh, Dani. Tapi kebetulan untuk bertugas sebagai Kepala Perwakilan Provinsi di Bangka Belitung dan Jabar baru 2 provinsi berarti Pak ya? Baru 2 provinsi. Iya. Tentunya mungkin sangat luar biasa ya. Kebetulan di tahun 2021 mungkin berkenaan dengan stunting. Langsung Pak ya bergelut dengan stunting di Bangka Belitung dan juga di Jawa Barat. Nah, makanya Sobat Populer semuanya, kita di sini bakal bahas sama-sama nih tentang stunting. Nah, Pak, berkenaan dengan stunting karena ini adalah isu yang sangat relevan dan sangat seksi juga nih Pak untuk dibahas Pak ya berkenaan dengan Indonesia Emas tahun 2045. Berkenaan dengan stunting ini sendiri Pak nih, kira-kira sudah sejauh mana sih Pak peran yang dilakukan oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat terus Pak selama Bapak menjadi Kepala Perwakilan nih Pak, hal-hal apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh Jawa Barat Pak tentunya? Jawa Barat ini kan ini saya sampaikan dulu, Jawa Barat ini provinsi terbesar di Indonesia. Betul. Ya, dengan jumlah penduduk kurang lebih 50 juta dan menempatkan Provinsi Jawa Barat ranking ke-1. 20% penduduk Indonesia itu ada di Jawa Barat. Jadi stunting ini memang harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan ya, para gubernur, kemudian gubernur dan jajarannya, kemudian juga para bupati wali kota. Karena mengapa yang dituju itu kan nanti tahun 2045 kita menuju Indonesia Emas. Betul. Jadi kalau diperhatikan dari sekarang misalnya penanganan stunting ini dia tidak baik atau kurang baik, dikhawatirkan nanti 2045 kita tidak bisa mencapai itu. Betul, betul. Nah, peran BKKBN ini kan sudah ada keluar Perpres, kemudian ada peraturan Kepala Badan nomor 12. Jadi memang BKKBN itu tugas yang utama itu adalah menyiapkan data bukan anak stunting, data keluarga beresiko stunting. Ya, yang kurang lebih ada 2.600.000-an di Jawa Barat ini. Banyak juga Pak ya, sangat ya, banyak sekali. Sangat banyak. Itu salah satunya indikatornya itu ya. Jamban. Betul. Jamban itu di Jawa Barat yang tidak layak banyak loh. Itu ada 1.500 lebih. Luar biasa. Makanya saya datang ke sini kan keliling, saya sudah 27 kabupaten kota ya saya keliling. Tapi memang bermacam, dia ada toiletnya tapi pembuangannya enggak kayak ini. Betul Pak ya. Buangnya langsung ke sungai, sanitasi. Ya itu besar pengaruhnya itu. Kita tahu bahwa stunting itu kan
kekurangan gizi kronis. Betul. Dan apa namanya sakit yang berulang. Berulang yang kronis itu Pak ya betul, jangka berulang, panjang. akhirnya pertumbuhannya, perkembangan anaknya terganggu. Jadi terganggu. Ya itu dia. Betul. Nah, jadi BKKBN ini sebenarnya tugas utamanya kan penanganan stunting dari hulu. Betul. Dari hulu. Nah, kita sudah membentuk tim pendamping keluarga. Di Jawa Barat ini kurang lebih ada 37.184 tim. Dan jumlah anggotanya ada kurang lebih 111.552. Itu tugasnya ada 4. Yang pertama, dia mendampingi calon pengantin. Kalau dulu kan orang kalau mau pengantin mantenan ya, itu kan ngelapor ke KUA atau ke Kades itu 10 hari. 10 hari betul Pak ya. Cepat, kadang Pak ya. Ya kadang sebulan masih bagus lah kalau sebulan ya. Nah, padahal sekarang ini sosialisasinya harus 3 bulan. Betul. Mengapa mesti 3 bulan? Karena dia akan diperiksa kesehatannya. Diperiksa dulu, betul Pak. Diperiksa kalau calon perempuan ini berapa lingkar lengannya, betul. Kemudian betul, dia gejala anemia atau tidak, kemudian badannya tadi ya, kalau ini diukur, kemudian juga bagi laki-laki juga diperiksa, diperiksa juga apakah dia merokok atau tidak. Ya, karena merokok itu juga mempengaruhi perkembangan nantinya anaknya juga kan, dan dia juga kurang sehat. Betul. Nah, itu. Jadi tadi Catin ya. Betul. Nah, kemudian setelah didampingi juga oleh ibu hamil. Ibu hamil, kemudian juga pasca salin itu didampingi juga, kemudian anak 0 sampai dengan 5 tahun. Itu pendampingnya. Dan tim pendamping keluarga ini terdiri dari bidan atau perawan, kemudian nakes lah ya, kemudian PKK, kemudian kader KB. Nah, jadi mereka inilah mendampingi. Dan tugas mereka itu kan di tempat mereka tinggal sebenarnya. Betul. Di RT itu, di desa-desa, nah itu tugas mereka. Jadi lebih mudah lah. Jadi kalau lihat ada yang hamil kan lebih mudah. Betul Bapak kan? ya, karena di daerahnya ya, Pak ya. Ada hamil ibu sudah belum periksa kehamilannya. Belum, tolong Bu diperiksa, minimal kan 6 kali. Betul. Kehamilan ini harus diperiksa, jadi terpantau. Nanti kalau sudah diperiksa di puskesmas atau pustu kan, ketahuan. Betul. Nanti apakah dia kurang, maka harus dikasih obat tambah darah, kemudian kan gizinya dikasih. Jadi itu tugas BKKBN itu satunya itu tadi ya, penanganan stunting dari hulu. Dari hulu, betul. Ya. Kemudian BKKBN ini juga dia harus membangun advokasi kepada tadi pejabat gubernur, kemudian juga ke dinas-dinas terkait ya, kemudian juga ke kabupaten kota. Betul. Karena tanpa dukungan para stakeholder itu, kemudian para pemangku kepentingan, susah akan turun angka stunting. Karena perlu kolaborasi yang cukup karena gitu dia, Pak ya. Selain itu kan nggak cukup, dia harus ada anggaran juga. Betul Pak ya. Iya. Sudah dibuatkan aplikasi bagus. Betul. Ngapa naik stuntingnya? Karena tidak dikasih paket makan untuk anak yang stunting, jadi nggak turun. Ya itu dia, jadi ada ininya. Betul harus Pak ada ya. Perlu kolaborasi Pak ya. Betul, kita di sini punya konsep nih untuk menekan stunting, tapi nggak bisa berjalan sendiri Pak ya. Tentunya harus ada kolaborasi dari pemerintah-pemerintah. Selain pemerintah, juga perguruan tinggi. Makanya Pentahelix kan. Kemudian pihak swasta. Nah, pihak swasta itu kita kan ada programnya. Dapur sehat anak stunting. Kemudian BAAS juga, bapak asuh atau bunda asuh anak stunting. Betul. Itu kita kasih kepada ibu hamil juga ada anak-anak yang stunting. Iya betul sekali Pak. Jadi memang banyak sekali hal yang perlu kita lakukan, betul Pak. Tadi untuk penanganan stunting dari hulu sampai ke hilir Pak, dimulai dari calon pengantin. Tadi juga Pak berkenaan dengan penurunan stunting, tadi disebut sedikit berkenaan dengan Dahsyat Pak ya. Dapur Sehat Atasi Stunting. Itu kaitannya dengan Kampung KB Pak ya. Kira-kira Pak efektivitas program Dahsyat di Kampung KB Pak, khususnya di Jawa Barat sendiri sudah sampai mana Pak keberlangsungan dari program Dahsyat ini Pak? Jadi kalau sebenarnya saya jelasin dulu Kampung KB ya. Boleh. Kampung KB itu kampung berkualitas ya. Betul, dia harus memenuhi indikator-indikator.
Jadi indikatornya tuh harus 100%. Misalnya di desa tersebut kalau ada anak stunting dia harus tuntas, anak stunting nggak boleh ada. Betul. Kemudian juga di sana misalnya tidak ada kartu anak itu ya. Ya KIA itu Pak ya, kartu identitas anak Pak. Itu harus ada. Oh, harus ada. Betul. Kemudian kartu nikah dan sebagainya itu betul. dia harus tuntas, harus 100%. Iya. Jadi makanya di Kampung KB itu kan ada rumah dataku. Rumah dataku, betul. Nah, rumah dataku itulah semuanya tergambar di sana. Tidak ada jamban. Misalnya jamban yang tidak layak 40 itu harus tuntas nantinya. Tuntas. Tapi yang mengerjakan bukan BKKBN. Yang mengerjakan itu PU ya. Betul. Ada dinas terkait mungkin dinas Pak terkait ya. Lah ya. Betul. Atau dana desa atau apalah ya. Tapi yang jelas bukan BKKBN. Tapi BKKBN menyiapkan di kampung KB tersebut, kampung berkualitas tersebut rumah dataku. Jadi data-data itu bisa dibaca. Betul. Dasar ini sebenarnya mengapa Dasar ini dibuat program inovasi ya. Karena pada dasarnya kita ini tadi kan kita harus berkolaborasi bersama-sama ya. Betul Pak. Dan tentu susah juga kalau anggaran kita ini kan terbatas, sangat terbatas. Maka kita harus minta bantuan kepada CSR. Makanya harus dibuatkan makanan kearifan lokal. Kearifan lokal betul, harus disesuaikan Pak ya. Tentunya, betul. Dan itu juga makanan itu juga harus diperhatikan. Kadang-kadang anak ini juga kan agak dia tersebut cerewet lah ya. Betul. Nah, dia tidak mudah. Saya pernah dulu membuat anak itu kan harus makanan protein hewani ya. Betul, protein hewani. Ayam, daging, ikan ya. Betul. Kan sekarang ada programnya di Dinas Kelautan itu Gemari Makan Ikan. Gemari Makan Ikan. Tetapi anak itu banyak yang tidak mau makan ikan itu. Itu harus diolah kan? Betul. Diolah. Sudah kita olah bagaimana buat PMP. Itu anak-anak sekarang udah kurang loh makan PMP. Jadi bagaimana caranya diolah supaya bentuknya sosis. Padahal dari ikan. Tapi dia mau makan dia. Betul. Mau dia makannya. Padahal sosis itu kan dibuat sama dengan pempek juga betul. Beda-beda tipis. Jadi tapi mereka makan. Karena namanya sosis tadi. Brandnya sosis. Padahal sama dengan pempek juga. Gitu kan. Jadi dia Dasar ini di Jawa Barat ini luar biasa. Sebenarnya sudah banyak karena penduduknya banyak, karena desanya banyak ya. Jadi sudah berjalan. Tapi memang belum maksimal karena desa di kita kelurahan itu kan ada 5.957 ya. Sedangkan kampung KB aja yang baru terbentuk 1.601 baru. Masih sedikit berarti Pak ya. Dan targetnya juga kan 2024 ini harus 5.957. Di dalam itu dasarnya itu di dalam desa itu. Betul. Jadi masih belum maksimal, masih dikejar tahun ini. Baik. Nah, sehingga peran kampung KB itu kalau yang tadi sudah 100%, misalnya saya contoh di dalam kampung KB juga kan ada potan ya. Potan itu BKB, BKL, UPPKA. Nah, seperti UPPKA itu kan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan untuk meningkatkan juga gizinya tadi. Gizi keluarga Pak untuk keluarga. Jadi kalau misalnya ini berhasil, misalnya kan ini BKB ini kan terintegrasi dengan PAUD, kemudian Posyandu. Nah, kalau itu jalan, insya Allah nggak ada anak stunting nggak ada lagi sebenarnya. Tapi itu yang harus dijalankan. Memang lagi-lagi memang perlu kolaborasi yang sangat masif juga Pak ya. Betul, antara keluarga, Posyandu dan tenaga kesehatan lainnya. Dan tentunya juga mungkin berkenaan dengan dahsyat ini tentunya bisa membuat juga ketahanan pangan di keluarga Pak Betul. Tadi juga diperhatikan dengan kearifan lokal juga Pak ya, dengan mengolah
protein supaya bisa dikonsumsi oleh anak-anak Pak ya, karena kan mungkin terkait dengan konsumsi protein hewani menjadi berkurang Pak ya. Jadi perlu inovasi juga dari para ibu di rumah nih untuk sobat Gainer semuanya, khususnya para ibu nih harus pintar-pintar mengolah makanan Pak ya, supaya bisa dikonsumsi dengan baik oleh anak-anak di rumah. Padahal tapi sekarang ini kan anak-anak itu lebih banyak membeli, betul. Iya, itu yang bahaya itu kan dia membeli itu. Betul Bapak. Nah, itu bagaimanalah ibunya untuk ya variasi di rumah membuatkan inovasi sehingga anaknya memang mau makan buatan ibu. Buatan ibunya, karena seenak apapun makanan di luar lebih enak masakan ibu Pak ya, betul. Oke, baik teman-teman semuanya, sobat Populers dan sobat Gainer semuanya. Tadi kita sudah diberikan informasi nih Pak ya berkenaan dengan tadi program dasar dan lain-lainnya. Mungkin kita pasti bakal kembali lagi dengan perbincangan sangat luar biasa. Tetap di Populasi, podcast punya solusi dan ekspektasi. Oke, halo Sobat Populer semuanya. Balik lagi nih di Populasi, podcast punya solusi dan ekspektasi. Nah, kita masih bersama Bapak Fajar, Kepala Program BKKBN Provinsi Jawa Barat. Dan sekarang kita masuk di sesi Populasi Challenge. Nah, kita nanti Pak bakal tanya-tanya Pak seputar mitos atau fakta berkenaan dengan pernyataan-pernyataan yang masih bingung mungkin ya Sobat Populers juga di rumah nih berkenaan dengan stunting. Nah, nanti saya bakal bacakan Pak beberapa pernyataan itu termasuk mitos atau fakta. Mungkin Pak nanti bisa disampaikan ke Sobat Populers yang ada di rumah. Oke, siap Pak? Nah, oke. Nah, untuk pernyataan pertama Pak ini. Bayi yang terkena stunting itu dimulai saat bayi tersebut lahir. Mitos atau fakta Pak? Mitos ya. Mitos. Kenapa Pak itu mitos Pak? Iya, karena kalau bayi itu kan dilihatnya bukan dari lahirnya, dia mulai dari 1000 hari bekas, mulai dari dalam kandungan itu udah mulai dihitung. Karena dihitungnya kan di dalam kandungan itu 230 hari ya. Kemudian setelah itu dari mulai lahir sampai dia umur 2 tahun itu 730 hari. Nah, jadi 1000 hari. 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi kalau misalkan Sobat Populers di rumah masih beranggapan bahwa bayi itu terkena stunting ketika dilahirkan, berarti mitos Pak ya. Salah Pak ya. Karena faktanya untuk perhitungan stunting itu ternyata 1000 hari pertama kehidupan dimulai saat bayi masih dalam kandungan atau janin begitu Pak ya. Oke, jadi jawabannya adalah mitos. Oke, betul Pak ya. Sekarang pernyataan kedua Pak nih. Stunting merupakan penyakit bawaan atau genetik Pak. Turunan dari ayah ibunya yang pendek, kekurangan gizi, pasti nanti anaknya juga bakal stunting. Mitos atau fakta Pak? Mitos juga ya, mitos karena kan kalau dari gen ya, dari bawaan gen atau turunan gitu. Bukan Pak ya. Karena dia memang kekurangan gizi dan juga pola asuh juga, kemudian juga tadi yang saya sampaikan tadi pengaruh dari air ya, air bersih, sanitasi tadi Pak ya. Air bersih, jamban dan sebagainya itu pengaruh juga. Anak menjadi anak stunting ya. Nah, itu juga pengaruh. Jadi memang harus diperhatikan. Betul. Jadi memang bukan karena genetik atau turunan Pak ya, tapi ada pola-pola. Betul. Ada itu. Kalau yang gen ada juga. Ada mungkin, tapi tidak semua mungkin Pak ya. Karena kan banyak juga ya faktor-faktor yang menyebabkan stunting tadi juga dari sanitasi, ya betul Pak ya, dari pola asuh, pola makan. Pernikahan usia muda juga menyebabkan stunting. Betul Bapak ya. Besar pengaruhnya itu. Betul, besar sekali ya, juga. Di bawah umur 19 tahun ya dia udah menikah. Betul. Itu besar. Ya, apalagi di bawah usia ideal menurut BKKBN Pak ya, 21-25 keren Pak ya itu. Makanya kita ngasih batasan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki itu Pak ya. Untuk menghindari perilaku atau menghindari terjadinya penambahan stunting Pak ya. Nanti juga kita bisa mengurangi angka bayi lahir karena stunting. Oke Pak, ini pernyataan selanjutnya nih Pak berkenaan dengan program dahsyat tadi Pak yang ada di Kampung KB.
Nih banyak yang beranggapan Pak bahwa program dahsyat ini malah menjadi mendorong perilaku masyarakat menjadi lebih konsumtif dan bahkan berlebihan serta terkesan memaksakan Pak karena tadi harus mengkonsumsi protein hewani sedangkan tingkat ekonomi masyarakat di kita ini kan berbeda-beda. Itu mitos atau fakta Pak? Ya, sama juga mitos ya. Mitos Itu. juga. Karena kan sebenarnya tidak memaksakan itu. Betul. Kan ada dana baik itu dari dana desa CSR itu bisa. Jadi bisa untuk melakukan pembuatan makanan kearifan lokal ya. Betul. Di mana tempat dia berada misalnya di daerah laut, ya pesisir, dia tentu bisa buat dari banyak makanan ikan ya. Tapi kalau di daerah pegunungan itu banyak tumbuh-tumbuhan yang mengandung gizi walaupun dia makanan protein bukan ini nabati ya tumbuh-tumbuhan itu juga banyak yang bisa untuk untuk menambah gizinya ya. Gizi betul. Ya, sebagai alternatif mungkin Pak ya. Untuk tambahan ya. Tambahan juga. Seperti daun kelor itu kan sama tuh meningkatkan kesehatan juga kan banyak lagi lah. Betul. Sayur-sayuran yang nggak ditanam ini ya yang memang dari hutan itu betul. Banyak juga Pak ya. Betul sekali. Jadi memang banyak sekali alternatif yang bisa kita lakukan tentunya Pak ya disesuaikan dengan makanan-makanan kearifan lokal. Kalau misalkan di Jawa Barat nih, misalkan karena kan 27 kabupaten kota, khususnya di kota Bandung mungkin ya, kalau misalkan memang banyak juga ya makanan-makanan yang terjual cepat saji, tapi kan kita bisa memilih olahan makanan protein hewani yang bisa dikolaborasikan dengan inovasi-inovasi tadi variasi masakan dari seorang ibu Pak ya, yang sangat berperan penting juga supaya menambah asupan protein hewani bagi anak-anak di rumah. Oke Sobat Populer semuanya, sebelum nanti kita lanjut nih di sesi terakhir, kita bakal bagi-bagi hadiah juga nih buat Sobat Populer di rumah. Kita bakal ngasih pertanyaan untuk Sobat Populer dan Genar semuanya. Kira-kira Sobat semuanya tahu nggak sih tadi apa kepanjangan dari dahsyat berkenaan dengan Kampung KB? Kalau udah tahu jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Nanti untuk penjawab tercepat nanti boleh menghubungi Instagram DPPKB Kota Bandung untuk kami berikan hadiahnya. Yang tahu cepat semuanya tulis di kolom komentar apa sih kepanjangan dari dahsyat. Oke Pak, untuk sesi dari populasi challenge ini sudah selesai Pak dari mitos atau faktanya. Mungkin nanti di sesi terakhir nih Pak barangkali ada pesan-pesan Pak yang mau disampaikan untuk warga Jawa Barat nih Pak berkenaan dengan penurunan kasus stunting Pak. Terima kasih. Jadi untuk warga Jawa Barat ya, tadi saya sampaikan Jawa Barat ini penduduknya besar dan remaja juga sangat besar. Betul. Jadi tentunya kita lebih mengarahkan juga kepada remaja untuk berlaku perilaku hidup sehat. Hidup sehat itu besar pengaruh pendewasaan usia perkawinan juga. Betul. Jadi menikah itu jangan di usia muda. Betul. Ya harus udah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Kemudian juga karena ini stunting ini kan pengaruh besar juga bagi pendapatan negara ya. Jadi kalau orang sudah stunting, negara juga itu akan rugi. Rugi. Betul. Makanya nanti jangan-jangan nanti kita bisa tidak mencapai Indonesia emas. Betul. Nah, jadi anak-anak remaja-remaja ini dia harus salah satu juga bersekolah. Karena sekolah ini kan di Indonesia ya, dia belum tamat loh SMP. Betul. Nah, betul. Jawa Barat juga belum. Yeah. Jadi dia harus bersekolah sehingga bisa nanti bersaing dengan negara-negara lain. Itu. Nah, jadi kalau dia sudah bersekolah seperti negara lain kan udah sampai SMA, ada yang sudah sampai sarjana ya. Masyarakatnya itu besar juga pengaruhnya. Kan stunting ini juga kan perlu pengasuhan itu harus belajar loh. Betul. Nah, belajar itu Pak ya. Ilmu itu nggak bisa ngikut-ngikut saja ya, banyak yang dipelajari di sana. Harus disiapkan ya, Pak disiapkan, ya. Nah itu jadi perhatian saya. Kemudian juga terakhir ini kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota harus benar-benar mempersiapkan SDM untuk yang akan datang ini, mulai dari pencegahan stunting ini. Itu aja. Betul. Iya, baik. Tentunya untuk nanti menyebut Indonesia Emas tahun 2045 tadi betul Pak harus disiapkan sejak dini Pak ya. Di salah satunya itu dengan mencegah terjadinya penambahan kasus stunting yang ada di Indonesia. Karena kan
tadi stunting juga bakal mempengaruhi Pak ya untuk pendapatan negara, kualitas sumber daya manusianya pun akan berpengaruh Pak ya. Betul, jadi memang harus kita siapkan untuk berkenaan dengan penurunan stunting ini dari hulu sampai ke hilir Pak ya, dari mulai calon pengantin bahkan mungkin dari remaja juga Pak ya. Tadi disiapkan dari pola makannya, pendewasaan usia perkawinan pun harus senantiasa dipersiapkan Pak ya untuk mencegah terjadinya stunting baru yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Barat dan Kota Bandung. Oke, sobat populer semuanya, gimana? Udah nulis jawaban tadi? Nanti bagi semua sobat populer yang beruntung, nanti akan dihubungi langsung oleh admin DPPKB Kota Bandung untuk mendapatkan hadiah menarik dari DPPKB Kota Bandung. Oke, baik Bapak, terima kasih Pak atas waktunya Pak ya sudah datang di podcast kita. Podcast Populasi, podcast punya solusi dan ekspektasi. Sampai jumpa lagi teman-teman di podcast Populasi episode selanjutnya. Terima kasih.